Gimana kalau saya bilang, di beberapa tempat sejarah itu nggak cuma dipahat di batu, tapi justru mengalir bareng sama air. Nah, kali ini kita akan melakukan perjalanan unik menyusuri sungai-sungai di Sumatera Selatan untuk menyingkap peradaban-peradaban luar biasa yang pernah lahir, tumbuh, dan berjaya di tepiannya. Di Sumatera Selatan, sungai itu segalanya. Dia adalah urat nadi kehidupan, sekaligus jalan raya utama yang menghubungkan semua kebudayaan yang pernah ada di sini. Dari hulu di pegunungan sampai ke hilir di pesisir, aliran air inilah yang membentuk takdir manusia selama ribuan tahun. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita menembus waktu. Pertama, kita akan dengarkan gema zaman batu di kaki gunung dan dataran tinggi. Lalu, kita akan ikuti jejak Kerajaan Sriwijaya yang megah. Setelah itu, kita lihat warisan kesultanan pesisir yang beradaptasi. Dan terakhir, kita akan mencari sebuah peradaban yang terlupakan oleh sejarah. Siap? Mari kita mulai. Perjalanan kita mulai dari babak yang paling awal, jauh di masa lalu. Di sini, di Sumatera Selatan, muncul dua kebudayaan prasejarah yang sangat berbeda, di dua lanskap yang juga sangat kontras. Coba deh bayangin skenario ini. Di satu sisi, di daerah kaki gunung, ada sekelompok manusia yang fokus banget bikin alat-alat canggih di gua-gua kapur, buat bertahan hidup. Nah, di sisi lain, di dataran tinggi, ada kelompok lain yang wah, beda banget. Mereka malah sibuk membangun monumen-monumen batu raksasa yang artistik. Dan ini dia buktinya. Alat-alat batu ini bukan sembarang alat loh. Ini namanya peralatan Acheulean, bukti paling tua pemukiman manusia di seluruh Sumatera. Yang bikin merinding, teknologi ini menghubungkan mereka langsung ke Homo erectus, manusia purba yang jejaknya tersebar dari Afrika sampai Asia. Jadi ini adalah bagian dari kisah besar migrasi manusia purba. Para arkeolog itu kayak baca buku, tapi halamannya adalah lapisan tanah. Waktu mereka gali gua-gua ini, mereka nemuin sejarah yang bertumpuk. Di lapisan bawah, yang umurnya sekitar 4.500 tahun lalu, isinya alat-alat batu gede dan tulang belulung hewan buruan. Terus, di lapisan yang lebih muda, sekitar 2.700 tahun lalu, teknologinya udah beda. Ada keramik dengan ukiran halus, ada alat dari batu obsidian. Jelas banget kan ada lompatan teknologi di sini? Sekarang kita pindah ke dataran tinggi. Lihat deh mahakarya ini. Masyarakat Pasema meninggalkan ukiran-ukiran batu yang luar biasa. Ini bukan cuma seni loh. Gambar prajurit yang menaklukkan gajah ini seakan-akan bercerita tentang sebuah masyarakat yang kompleks, punya hierarki, dan pastinya punya cita rasa seni yang tinggi. Tapi tunggu dulu, ada yang aneh nggak? Ini kan ukiran dari zaman batu ya, tapi kok gambarnya belati dari logam? Ada juga jendrang dari perunggu. Loh. Gimana ceritanya masyarakat di puncak gunung ini bisa tahu tentang logam? Dari mana ilmunya? Nah, ini dia jawabannya. Benda ini namanya Nekara Dongson. Asalnya dari mana? Jauh banget, dari Vietnam utara sana. Penemuan Nekara ini jadi bukti kuat kalau bahkan 2.500 tahun yang lalu, daerah pegunungan yang terpencil ini ternyata nggak terisolasi. Mereka udah jadi bagian dari jaringan perdagangan global kuno. Keren banget kan? Oke, dari zaman prasejarah yang tersebar di gunung dan gua, sekarang kita berlayar mengikuti arus waktu, menuju kebangkitan salah satu kerajaan maritim paling legendaris di Asia Tenggara. Jadi, apa sih Sriwijaya itu? Sriwijaya itu bukan sekedar kerajaan biasa. Ini adalah sebuah negara adidaya perdagangan. Pusatnya di Palembang modern, dan pada puncaknya, sekitar abad ke-7, mereka mengontrol semua jalur laut penting di Asia Tenggara. Benar-benar penguasa lautan. Terus apa rahasia kekuatan mereka? Jawabannya ada di sungai. Kekuatan Sriwijaya itu dibangun di atas kontrol mereka terhadap jaringan sungai. Mereka pakai strategi yang cerdas banget, yang kita kenal sebagai hulu hilir. Jadi mereka nggak cuma menguasai muara, tapi juga sumber kekayaan di pedalaman. Contohnya nih, di bagian hulu. Jauh di pedalaman, di tepi sungai Lematang, ada kompleks Candi Bumiayu yang gede banget. Ini bukan cuma pusat keagamaan, ini juga semacam pos kontrol strategis. Dari sini, Sriwijaya bisa memantau dan mengendalikan semua hasil bumi berharga dari dataran tinggi sebelum dikirim ke hilir. Nah, dari hulu, semua barang tadi mengalir ke hilir. Dan disinilah ujungnya, di pelabuhan pesisir kayak Karangagung. Disinilah hiruk-pikuk perdagangan terjadi. Barang-barang dari pedalaman bertemu dengan para pedagang dari Cina, India, Arab, dan masuk ke pasar dunia. Inilah mesin uang Sriwijaya.
Waktu terus berjalan, dan kejayaan Sriwijaya pun mulai meredup. Lalu datanglah kekuatan baru, yaitu Islam. Tapi ada satu hal yang nggak pernah berubah, pentingnya peran sungai. Jadi setelah Sriwijaya, muncul kesultanan-kesultanan Islam. Dan coba tebak, mereka bangun pusat kekuasaannya di mana? Ya, di tempat yang sama, Palembang. Mereka seakan mengambil alih sistem operasi yang lama. Jaringan dagangnya diadaptasi, pengaruhnya diperluas ke pedalaman lewat sungai, menyebarkan keyakinan baru. Ini menunjukkan ada kesinambungan sejarah yang luar biasa. Tapi, tunggu dulu. Di saat kerajaan-kerajaan besar dari batu dan emas silih berganti, ternyata ada satu peradaban lain yang terus bertahan. Sebuah peradaban yang hampir nggak kelihatan di catatan sejarah. Pertanyaan ini yang diambil langsung dari sumber rujukan kita benar-benar bikin kita mikir, tanda-tanda apakah yang ditinggalkan oleh peradaban tumbuhan? Pertanyaan ini membawa kita ke dunia suku anak dalam, sebuah peradaban yang nggak membangun istana dari batu, tapi merangkai kehidupannya dari tanaman. Nah, ini dia kuncinya. Kenapa mereka terlupakan? Karena jejak mereka beda banget. Peradaban batu dan logam ya jelas, meninggalkan candi, arca, keramik, semua yang awet ribuan tahun. Sementara peradaban tumbuhan, perangkap bambu, alat kayu, atap rumbia, semuanya akan kembali ke tanah, lenyap tanpa bekas. Sejarah mereka menyatu lagi dengan alam. Tapi tak terlihat bukan berarti nggak ada. Justru budaya mereka sangat hidup dan luar biasa. Lihat saja foto-foto ini. Ini adalah suku anak dalam, sang maestro lingkungan rawa. Kehidupan mereka, rumah panggung mereka, semuanya adalah bukti adaptasi yang jenius terhadap alam. Kutipan ini benar-benar merangkum segalanya. Peralatan dari bahan tumbuh-tumbuhan tidak meninggalkan bekas di pemandangan ataupun ditinggalan. Ini pengingat penting buat kita bahwa mungkin banyak sekali babak sejarah manusia yang hilang begitu saja karena bahannya nggak sekokoh batu. Dan akhirnya perjalanan kita kembali lagi ke sang saksi bisu, sungai. Coba bayangkan, sungai ini udah melihat semuanya. Dari manusia pertama yang membuat alat batu, kemegahan candi-candi Sriwijaya, hingga kehidupan hening masyarakat rawa. Sungai inilah benang merah yang menyatukan semua kisah tadi. Jadi, kita sering dengar kalau sejarah itu ditulis di atas batu. Tapi, setelah perjalanan ini, muncul pertanyaan, berapa banyak ya cerita-cerita lain yang mungkin jauh lebih kaya, yang udah larut dan hilang ditelan arus sungai? Mungkin, sejarah yang sesungguhnya itu bukanlah sesuatu yang diam membatu, tapi sesuatu yang terus bergerak dan mengalir, sama seperti air.